seperti ini bunda hasilnya. Nah, sudah nampak ya, nampak cantik ya chevronnya tuh, sudah mulai nampak. Nah, ini udah selesai, ini ujung udah, ini ujung sudah tersisa satu masing-masing ya, tuh nampak ya. Nah, ini artinya sudah selesai satu motif chevron. Sekarang kita ulangi lagi cara ketika buat awalan. Jadi ini penanda tempat kita nanti buat awalan lagi, buat DC turun. Ini seperti awalan, bunda masih ingat ya, awalan maju dulu 7 SC, baru nanti turun satu tusuk panjang. Ini maju 11 tusuk silang, 1 turun tusuk panjang, 11 tusuk silang, 1 turun tusuk panjang, seperti itu ya. Jadi ini hanya menandakan saja, mengingatkan, maksudnya mengingatkan bahwa saatnya harus bikin DC di penanda sini. Ini di tiap penanda harus buat DC. Jadi kalau udah diberi penanda ini, bunda tidak perlu lagi berhitung 1 2 3 4 5 sekian gitu ya. Ya, ini akan saya lanjutkan dulu karena prosesnya sama persis, jadi tidak saya rekam ya. Untuk bagian sisi satunya pun sama persis caranya. Nanti seperti ini ya. Ini kan nampak depan ya, bunda juga harus awali di nampak depan. Ini awalannya pertama kali ngelis dulu. Ngelis dulu harus berjumlah, masih ingat ya, harus berjumlah 63. Jumlah 63, selesai ngelis, lalu dibalik kan, ini ngelis dulu, lalu dibalik, ambil SC depan serat saja, SC front loop. SC front loop, balik lagi. Nah, ini saatnya di bagian depan, harus sama, jangan terbalik, nanti motifnya di bagian belakang ya, ini belakang, jangan sampai keliru. Ini awalannya nampak depan, awalan bunda nanti mulai ngelis juga dari sini ya, dari arah depan. Seperti itu, cara sama ya, ambil benang baru, kaitkan, lalu buat list dulu. Dah sama persis prosesnya, urut-urutannya sama seperti buat ini. Alhamdulillah, milik saya sudah selesai bunda, nampak cantik sekali ya. Nih tuh ya, seolah-olah dia dua warna ya, cantik sekali. Nih kalau nampak dari atas, nampak dari samping, nih cantik sekali. Nah, sudah selesai. Ini ya. Sekarang ini ukurannya kalau diukur senti. Ini sudah ngelis ya bunda ya. Ini sudah saya list. Selesai buat motif yang terakhir, saya naikkan lagi 5 baris. Ngelisnya 5 baris. Tidak terlalu tinggi sih ngelisnya. Ini juga sesuai selera ya, bunda mau ngelisnya berapa baris silahkan ya. Ini 19 cm ya, 19 cm. Nah, cara ngelisnya juga sama ya seperti motif sebelumnya. Jadi ketika tidak ketemu motif, ambil hanya serat depan, nanti ketemu motif serat penuh, bolak-balik, cara sama supaya teksturnya bisa sama ya, teksturnya sama tuh ya, nampak masih ada serat-serat, jadi tidak full tusuk silang penuh serat semua, jadi supaya ke atasnya sama teksturnya seperti itu ya. Sekarang kita kerjakan. Ini kan ada 20 ya, ini milik saya ada 20, jadi kita isi juga harus ada 20 SC, 20 tusuk silang. Ini buat simpul awal. Jangan terlalu pendek. Buat simpul awal. Hati-hati ya, bunda harus berhitung 20 ya, harus diisi 20, harus sama. Ini awalan pertama di sini karena ini ada simpul ya, kelihatan ini awalan. Nih di sini ya.
Ini boleh sekalian ikut masuk, dirajut boleh, atau tinggalkan juga nggak apa-apa. Nanti kan ketutup oleh foreng, nggak masalah ya. Tidak ikut ataupun diikutkan juga nggak apa-apa. Kalau diikutkan dia lebih kencang ya buat tusuk silang. Udah, itu harus ada 20. Ini karena awalan, jadi saya buat serat penuh, tidak ambil satu serat. Ini ambil serat penuh, dihitung harus sesuai dengan jumlah mata alasnya. Nah, udah 20. Ini balik ya. Nah, saat dibalik ini, saat nampak dalam, ambil satu serat depan, sama seperti buat motif ya, supaya nanti nampak serasi antara motif bagian depan, samping, nampak serasi ya, karena motifnya sama ya. Nampak serat depan aja ambilnya. Nah, seperti ini. Bunda lakukan ini baris berbaris, bolak-balik sampai kurang lebih nanti 50 baris. Nanti coba dilihat hasilnya. Udah, ini udah 10 baris ya. Balik. Nah, ini kita kerjakan yang nampak depan, nampak motif yang depan. Ini lanjutkan bolak-balik sama ya, cara sama persis. Untuk bagian sisi satunya juga sama, kerjakan awalan mulai di nampak depan. Nih, nampak motif depan sama seperti sebelumnya, nampak depan, supaya nanti jatuhnya sama. Bolak-balik ya sampai habis 50 baris seperti itu. Ini akan saya lanjutkan dulu. Udah pasti sudah paham ya, bisa lanjutkan sendiri. Nanti kita bertemu saat proses ngelis samping, ngelis keliling ya. Alhamdulillah udah selesai semua proses bagian kanan dan kiri. Nah, ini milik saya 50 baris. 50 baris itu dihitung dari ini ya Bunda ya, listnya, list yang pertama ini saat ngelis ini kan, kalau yang ini kan tanpa list, jadi dihitung mulai pertama. Nah, ini dengan list dihitung pertamanya di list ini mulai 1 2 3 dan seterusnya sampai ini 50 baris. 50 baris ini dihitungnya dari pertama. Ini kan tanpa list ya, ini kan, ini pertamanya, nih bisa dilihat ini ekornya ya. Ini pertama, nampak pertama karena motifnya sama. Ini nampak tusuk silang, nampak depan semua, ini nampak muka semua. Ini kan nampak belakang yang ini ya, yang ini nampak muka. Nah, ini bertumpuk muka, artinya berarti yang ini mulai dihitung 1 2 dan seterusnya sampai ini hasilnya 50 baris. Jadi harus sama. Nanti saat disambung juga harus sama. Ini ada 50 mata. Nah, sekarang kita proses merapikan pinggir-pinggir ini. Ini kan masih nggak rapi ya. Nah, ini harus dirapikan dulu, harus di list. Karena untuk proses penyambungan nanti supaya hasilnya rapi. Nah, ini dari sini, ini kan terakhir di sini ya. Ini semuanya benang putus. Di sini putus, habis, di sini putus. Lalu di sini juga habis, di sini putus, di sini juga habis, selesai, di sini putus. Nah, ini terakhir, jangan diputus, langsung ngelis. Nah, proses ngelisnya ini kan nampak atas ya. Jadi proses ngelisnya nampak atas. Jadi Bunda harus ke arah ke kiri.
bukan ke kanan. Kalau ke kanan nanti arahnya terbalik, jadi arahnya harus arah nampak atas, jadi ke kiri sini. Nah ini nanti seperti ini ya, ini terus berkeliling nyampe di sudut. Nanti saya akan beritahu caranya yang di sudut. Nih terus berkeliling ya, terus berputar terus ke sini, terus saja nanti berkeliling sampai bertemu di titik awalan lagi. Nah supaya tahu awalan, kita beri penanda nanti di tempat awalan ya. Kita mulai ngelis sekarang. Ini sudah saya kerjakan nih, seperti ini hasilnya ya, sama seperti pembuatan alas. Jadi saya isi dua-dua. Ini saya hitung dari mulai penanda ini ya, tadi kan sudah saya beri penanda. Nah supaya tidak keliru, ini bukan milik yang sisi sini, ini penambahan. Yang ini kan satu lubang isi dua, yang ini milik yang sisi sini ya. Jadi supaya tidak keliru diberi penanda, mulai berhitung dari mulai penanda sini. Ini saya hitung 48. Ini supaya tidak mengganggu, ekornya saya gunting. Ekornya saya gunting aja. Ini bunda ya. Ini yang ke 48 dan maaf, ini 48 ya. Ini yang ke 48. Ini yang ke 49, ini yang ke 50. Ya, masih ada 2 baris yang belum dilis. Nah, yang ke 50 kita lewatin, tidak dilis. Kita abaikan. Mengapa? Supaya nanti saat dilis dia tidak nampak runcing di bagian sudutnya sini. Bisa dipahami ya, kan? Supaya ini bisa melengkung, rapi, bagus ya, curve gitu ya, bentuknya melengkung. Jadi tidak usah diisi bagian pojok, bagian akhiran jangan diisi. Jadi kita lewatin saja. Supaya nanti nampak melengkung hasilnya, hasil di bawahnya itu bisa bersudut, tidak runcing lancip. Nah sekarang ini yang ke 49, ini yang ke 50, kita isi yang ke 49 ya. Nih, tapi kita buat pengurangan, teknik pengurangan. Stop di sini. Yang ke 50 lewatin ya, tidak diisi. Nah ini nampak ya, ini listnya. Jadi ini yang nomor 1, ini nomor 1, nomor 2 ya, nomor 3 dan kesekian. Nomor 1 ini dilewatin, jadi yang sisi milik motif ini sisi nomor 1. Nah yang ini juga sisi yang nomor 1 nih, yang pertama nih ya. Ini kan nomor 1 terus ke atas ya nih. Nah ini yang nomor 1 ini dan nomor 1 ini kita lewatin, tidak usah diisi. Bisa dipahami ya. Jadi kita langsung lompat ke nomor 2. Nah ini juga, ini kita isi langsung tusuk yang kedua. Jadi bagian ini nomor 1 dan nomor 1 ini lewatin, tidak usah diisi. Ini ingat ya, ketatkan. Lewatin, tidak usah. Ini pun tidak usah. Kita langsung ke sini. Ini ambil serat yang bisa ditusuk aja. Cari serat yang enak aja. Kalau di sini nanti nampak lubang ya. Cari serat yang sempit. Coba ya di sini ya. Nah, ini kan jaraknya terlalu jauh nih ya. Makanya ini harus dipegangin sangat erat. Supaya tidak berlubang. Di sambungannya nanti nampak rapi. Nah, ini didekatkan seperti ini. Dekatkan, ambil. Nih, masih dalam posisi serat ketat semua. Ambil, tarik ketiganya semua. Tuh ya, jadi nampak rapi. Gapnya kecil sekali. Ini ya, lubang-lubangnya kecil. Ini kan nampak ya, ini kita lewatin, ini kita lewatin. Ini nggak masalah, nanti juga setelah ditutup ya, setelah disambung tidak akan nampak berlubang begini. Ya, jangan khawatir. Makanya ini harus kencang. Kalau di sini bagian sini kendor, nanti lubangnya akan nampak semakin besar, jelek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini kan tadi di sini ya.
nusuknya yang milik yang ini. Sekarang kita mulai nusuk yang ini, sampingnya sini. Makanya ini saya berpindah ke hakpen nomor 3 karena supaya nusuk-nusuknya lebih mudah ya. Cara sama seperti tadi ya, satu tempat terisi 2. Nih, satu tempat sini saya isi 2 kali. Kalau mau selera bunda masing-masing diisi satu-satu juga nggak masalah ya. Ini karena udah pinjam, ini kan yang ini sudah diisi di sini, jadi yang ini jangan diisi lagi. Sekarang lewatin, ini lewatin, sekarang yang ini di sini saja, sini. Nah, yang penting bunda nanti hitung sampai ujung sana harus berjumlah 48 ya, 48. Ini yang ke 49 nya itu, bentar, ini sudah tidak terpakai, saya pindahkan saja. Nah, ini bunda untuk cara berhitung 48. Ini kan yang pengurangan tadi ya, ini pengurangan. Ini tidak usah. Nah, nanti mulai dihitung satunya di sini. Ini 1 sampai dihitung, nanti sampai di atas. Nih ya, sampai di atas ini harus berjumlah 48. Ini saya akan lanjutkan dulu. Nih boleh seperti ini, kayak teknik seperti ini. Satu lubang diisi 2 ya. Nih isi lagi di sini. Nih ya, saya akan isi di tiap ini nih. Ya, yang bisa diisi nih. Ya, di situ ya. Saya lanjutkan dulu. Nah ya, udah selesai ya. Dihitung dari mulai penanda sini 48. Jadi jumlahnya harus sama persis dengan jumlah sisi yang akan disambungkan nanti. Ini kan akan disambungkan. Udah gini aja bunda, nggak usah terlalu pusing-pusing ya. Ini misalkan bunda nggak pas hitungannya, kalau nggak pas cuman kurang 1 gitu nggak masalah, nanti bisa diakalin ya, tapi jangan kurang terlalu banyak ya. Nih pokoknya ini nanti mata ketemu mata gitu aja ya, seperti itu ya. Dan saya lepaskan. Sekarang di bagian sudut sama saja, satu tempat diisi 2. Ini milik sisi kanan sini, ini milik yang atas. Ini ya, yang atas ya. Kita mulai satu lubang isi 2-nya di sini saja, di atas, yang lubang yang kencang. Ini kan mata yang ketat ya. Jadi kalau di sini nanti terlalu berlubang. Ini saya isi 2. Nah, supaya isi 2 supaya datar, tidak melengkung. Ini kan nanti tidak melengkung. Kalau diisi 1 nanti melengkung. Udah, saya rasa bunda bisa ya, bisa meneruskan sendiri ya. Nih nanti terus ke sini. Ini nanti diisi 2 di sini. Terus saja sampai di bagian bawah sini, siku ini sama. Ini ya, bagian yang pertama dan pertama, awalan dan awalan sini milik sisi depan dan sisi samping lewatin. Jangan diisi. Jadi kita isinya hanya 49. Karena yang satu mata yang kedua milik sisi samping dan depan ini kita gabungkan. Jadi 2 mata jadi 1. Sama seperti yang sebelumnya sudah saya beritahu ini ya. Nah, 2 mata jadi 1. Lalu satu-satu masing-masing semuanya. Seperti itu ya. Udah, pokoknya jumlahnya harus sama semuanya. Sini 49, sini 49. 49 itu karena satu pengurangan ya. Jadi hitungannya 48 saja, dihitung 48, 48. Yang pengurangan tidak usah masuk hitungan supaya tidak bingung. Karena pengurangan jatuhnya letaknya di tengah. Jadi milik keduanya. Yang ke-49 itu milik kedua sisinya. Seperti itu ya. Udah keliling. Nanti sampai bertemu di awalan. Ini awalan jangan dilepas. Awalan di sini. Jadi jangan keliru, nanti jangan-jangan nanti ke sini lagi, nanti jadi nggak sama. Begitu ya. Setelah selesai, nanti saya akan kasih lihat hasilnya.
Alhamdulillah udah selesai ngelisnya. Ini sudah nampak rapi ya, pinggir-pinggir sudah lurus, udah rapi. Jadi usahakan Bunda jangan sampai bergelombang. Jangan bergelombang, juga jangan mengecil, mengkerut. Kalau mengkerut artinya kurang isi. Kalau bergelombang artinya kebanyakan isi. Seperti itu logikanya ya. Ini akhirannya di sini. Jangan diputus. Nih, ketemu awalannya di sini ya. Sudah selesai, tidak terpakai. Sudah selesai. Ini terakhirnya. Oh, selesainya di sini saja. Bunda selesaikan di sini. Pakai penanda seperti ini, tinggalkan. Nanti kita akan pakai benangnya untuk proses penyambungan. Seperti ini kan, nanti disambung. Ini ya. Nih. Seperti ini. Ini saya selipkan dulu. Selesaikan dulu. Selesai ini ya. Selipnya di sini ya, di mata pertama nih. Awalan belum terisi 2, ini harus diisi lagi 1 lagi. Isi 1 lagi. Awalannya lupa, harusnya 2 ya. Ini sama seperti yang ini kan, terisi 2 ya. Ini sudah, slip dulu, baru kita selesaikan, amankan dulu. Amankan pakai penanda. Ya, nanti kita pakai untuk menyambung. Nah, sebelum disambung, bikin kupingnya dulu. Nah, ini proses bikin kuping, Bunda sudah siapkan ring ya, ring untuk kanan dan kiri. Ini boleh, misalkan mau pakai rajutan kupingnya, nggak masalah. Ini saya untuk menyingkat waktu saya, ini saya pakai bahan imitasi saja untuk bagian handle-nya. Seperti ini Bunda, nih sudah saya jahitkan ya, kuping kecil 2 kanan kiri. Ini naik 2 cm, nih kan kurang lebihnya nanti kan akan tertekuk seperti ini. Ini juga akan tertekuk 2 cm seperti ini kurang lebihnya, nanti kira-kiranya ya, ini hanya perkiraan. Ini tertekuk 2 cm seperti ini caranya ya. Nanti ada kuping di sini, kuping, lalu ada ring, ada cantolan, maksud saya cantolan. Nah, posisi cantolan ini kurang lebih kan 3 cm. Ini posisi kuping 2 cm. Nah, seperti ini cara saya. Ini saya tekuk kurang lebih 2 cm, 2 cm atau 2,5 cm. Ini perkiraan ya. Nanti bisa disesuaikan saat pembuatan kupingnya. Nih, nanti ada kuping. Nih ya, ada kuping di sini, lalu ada cantolan, ada kaitan. Kaitan itu tingginya kurang lebihnya 3 cm ya. 3 cm, lalu ini kuping. Nah, seperti itu cara saya untuk mengira-ngira ukuran jaraknya ini ya. Nih, ini saya ambil 2 cm dari bawah seperti ini. Lalu saatnya kita nyambung. Nah, ini kan benang tidak diputus ya. Ini untuk proses penyambungan. Penyambungan ada banyak sekali cara-cara. Jadi Bunda sesuaikan dengan selera. Mau menyambung dari arah dalam kah atau dari luar kah, terserah ya. Kalau ingin bentuknya benar-benar kotak, ya dari luar. Tapi kalau tidak ingin nampak ada gurat garis di depan sini, ya dari dalam nyambungnya. Seperti itu ya. Nih kita, karena saya tidak ingin membuatnya dia jadi kotak ya, jadi saya proses penyambungannya. Jadi proses menyambung saya ambil dari arah dalam. Penyambungannya tidak di luar, tidak nampak di luar, tapi ini saya sambung dari arah dalam. Seperti ini. Ya, ini dalam ya. Begini. Nah, sebelum mulai kita tentukan dulu posisi-posisinya supaya pas, tidak keliru. Ini kan posisi selip ya. Ini ya, kan di bagian sudut ada 2 mata. Ini selip di sini. Nah, ini 2 ini ya. Saya tandain dulu. Ini yang bagian sini.
Nah ini kan nampak dua ya, nih milik sini, ini yang bagian tengah, ini yang miliknya sisi kiri, yang ini yang sisi atas. Jadi yang tengah-tengah sini kita mulai di sini, kita mulai yang penambahan ini ya. Nih mulai yang penambahan ini yang di sudut, yang diisi. Ini pasangannya ya, dilihat lagi sininya. Ini pasangannya dengan yang kedua juga. Selipnya di mata pertama, kerjakan di penambahan ini juga nih, dua nih. Yang ini ya. Ini satukan dulu. Nih, sejajarkan dulu. Dipas-paskan dulu mata ketemu mata supaya nanti tidak keliru. Jadi ini total ada 48 plus 1 yang pengurangan. Yang mau ditandain di bagian mana terserah. Nah ini terakhir di bagian nih yang ini yang pengurangan ya. Ini yang pengurangan di tengah sini. Ini pengurangannya di sini. Ya, nampak ya? Ini pengurangan. Jadi pengurangannya kita jadikan satu nanti. Nih, pengurangan disisakan satu nih. Ini pengurangannya ya. Ini udah ketemu. Saatnya kita mulai menyambung. Ini buat pondasi satu dulu supaya mudah ya. Pondasi satu. Nah ini saya kembalikan lagi ke hook nomor 2,5 mili atau nomor 4 supaya tidak terlalu ketat. Nanti kalau terlalu ketat proses penyambungan, karena pakai slip ya, pakai slip cenderung tusukan yang ketat, jadi mencegah mengkerutnya si proses sambungan ini. Jadi saya ganti lagi ke HP nomor 4. Ini perhatikan ya, ini ya. Nah ini yang ditusuk hanya bagian ini yang menghadap ke arah kita, yang lebih dekat ke kita nih ya. Yang ini bagian luar dan bagian luar. Ini bagian luar ya, yang ini satu serat ini bagian luar, dan yang ini juga bagian luar. Tuh, luar dan luar. Jadi tertinggal serat dalam saja yang menghadap ke arah dalam. Ini dan ini nanti ditinggal. Ini sudah pondasi ya. Nah, ini yang dikerjakan. Ini ya, ini yang bagian depan, bagian luar ya. Nih, dilepas saja. Nih, bagian luar. Dan bagian luar. Ini ya, tadi udah terlepas. Ini bagian luar dan bagian luar. Sini ya. Kita buat slip. Slipnya jangan terlalu kecil ininya, ukurannya. Jadi seukuran seperti mata biasa kita rajut. Kalau terlalu kecil nanti mengkerut. Ini ya, ini bagian luar ya. Ini bagian luar. Ini bagian luar. Ya, ini kan nampak ya, itu yang bagian dalamnya. Bagian dalam nih. Ini bagian dalam nih. Abaikan, jadi tusuknya bagian luar. Luar ini jangan ya, ini kan depan nih ya, ini bagian luar juga. Nah seperti ini, terus lanjutkan sampai selesai. Ini tuh ukurannya harus sama dengan ukuran saat kita merajut, atau boleh dilonggarin sedikit dilonggarin pun nggak apa-apa. Sambungan ini kalau terlalu ketat di bagian luar, nanti ketika dibuka gini dia akan nampak terlalu cekung.
supaya dia nampak flat, supaya nampak rata. Jadi sambungan ini, slipnya ini jangan terlalu ketat, kecuali kalau bunda ingin hasilnya cekung ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ingin hasilnya cekung, jadi bisa flat, seolah tidak nampak sambungan. Nih, dibikin longgar-longgar. Ya nggak terlalu longgar juga, jangan terlalu ketat. Tuh, seukuran ini ya. Bisa dikira-kira ya, seukuran ini. Nih, saya ulang lagi, sekali lagi ya. Nah, ini penanda supaya kita nusuknya pas. Ini ya, kalau terlalu ketat longgarkan dulu seukuran ini. Udah, baru masuk. Seperti itu terus sampai selesai di ujung ya. Nih, coba lihat dulu bagian luarnya. Nah, ini seperti ini. Tuh kan, kalau terlalu ketat dia terlalu cekung. Nih, kalau tidak terlalu ketat dia bisa seolah tidak nampak sambungan. Jadi ada nampak gurat garis ini. Ini yang menandakan sambungannya. Gurat garis ini ya. Seperti ini.